Buang Ria. Di bawah manajer Christine Palase, pelatih Tino Toesan, pelatih Teddy Abraham, medis Tino Toesan, ofisial John Babedo, Julandi Sitorus. Bapak Ibu, para penggemar bola, mulai langsung ke depan. Satu spekulasi tendangan dari nomor punggung 7 Demetrius. Kita lihat bola sudah bergulir ke daerah pemain dari Sawang, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Bunga Padi Ambela. Sudah dilakukan. 12 mampu ya, satu umpan Budi kepada punggung 11, masih 11, syuting langsung, namun bola menuju langit yang dilakukan oleh Ahmed. Penonton, mana pendukung Bunga Padi Ambela? Ada sekitar 1000 pendukung. Mana rindingan Sawang? Nyanda beda jauh. Sawang 1001 orang. Kita kembali ke lapangan hijau. Kita lihat penjaga gawang dari Sawang langsung ke depan, dituju nomor punggung. Iya, ada pelanggaran, ada dorongan yang dilakukan oleh anak-anak Bunga Padi Ambela. Ya, sudah dilakukan, yang dituju nomor punggung 10 namun gagal. Ya, nomor punggung 11 kembali anak-anak Bunga Padi Ambela. Satu peluang langsung, namun sayangnya tendangan atu begitu mudah dibaca oleh juri. Penjaga gawang yang cukup berpengalaman dan beberapa kali membawa Ambela menjuarai event-event di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita lihat tendangan penjuru dari anak-anak Rendingane langsung ke depan, namun apa yang terjadi? Namun satu spekulasi syuting dari nomor punggung 10 dari Rendingane hanya menyamping di samping kiri penjaga gawang dari Bunga Padi Ambela. Kita lihat juri sedang mengeksekusi si kulit bundar langsung ke depan. Bola yang dituju, namun headingan dari dua, pelanggaran lagi, hands terjadi. Ya, Randi langsung ke punggung 7 batu, namun barisan penjaga belakang dari anak Ambela masih begitu sulit. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk anak-anak dari dengan Sawang. Ya, sudah dilakukan punggung 10 langsung ke depan, namun kembali juri dengan gaya harimau melompat mengantisipasi sebuah bundar langsung ke depan. Kita lihat siapa yang dituju. Ahmed, satu kontrol yang kurang baik dari Ahmed, rupanya terjadi dorongan dari berkiri dari Rendingan Sawang. Boleh lah ini reporter ini. Kita lihat anak-anak Rendingan Sawang sejauh ini masih dalam fokus feeling untuk mengamankan area pertahanan dari timnya, dan apakah lewat tendangan bebas ini anak-anak Bunga Padi Ambela mampu memberi kontribusi untuk timnya. Langsung Jun, namun hanya 0, sekian senti di atas penjaga gawang dari anak-anak Rendingan Sawang. Hanya menghasilkan tendangan gawang dari anak-anak Rendingan Sawang. Ayo semangat, mana supporter Ambela? Luar biasa. Mana Rendingan Sawang? Memang luar biasa kedua supporter dua tim hari ini yang memberi dukungan untuk tim masing-masing.
Kita kembali ke lapangan hijau. Anak-anak Bunga Pali Ambela mau masuk bola. Nomor punggung 8 kepada nomor punggung 14. Masih nomor punggung 14. Pemain nomor punggung 14 ditransfer dari Desa Marilik. Namun Tua masih memutar-atik si kulit bundar. Di sana masih ada kapten kesebelasan Randi mampu mengamankan posisi barisan belakang. Ya, berbahaya striker dari Rendingan Sawang. Atu namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Rendingan Sawang sudah dilakukan. Atu namun salah lemparan. Ya, ada Tua nomor punggung 10 maksudnya kepada punggung 8. Namun Jung mengantisipasi. Ada Elton Abraham, masih Elton. Namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Elton melakukan lemparan ke dalam kepada punggung 21. Namun bola sudah keluar dari lapangan pada Gerson kepada Jung kepada punggung 8. Ya, masih Gerson. Iya, namun gagal skema serangan yang dibangun oleh Gerson. Kita lihat berbahaya nomor punggung 11 apa yang akan terjadi. Iya, penjaga gawang dari Rendingane sudah mengantisipasi serangan yang dibangun lewat kanan dari anak-anak Bela. Tendangan langsung ke depan, ya, Papia berdua dengan ya punggung 5 kepada Tua. Namun Elten mampu mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Bela. Masih Jun gelandang dari Bunga Pali Ambela kepada Papia langsung maksudnya ke arah gawang, namun kembali lagi terjadi pelanggaran di sisi kiri dari anak-anak Bunga Pali Ambela, dan pelanggaran ini diambil oleh Denal, salah satu pemain berdarah Salibabu. Denal langsung kembali dengan punggung 13 mampu merobek jala yang dikawal oleh bola pelang itu mah. Itu kita dah masuk timpang dia. Kita dah masuk timpang kan. Denal dengan tendangan spektakulernya mampu mengecoh penjaga gawang Randy Andawari. Perlu diinformasikan, Denal sudah mencetak 2 gol lewat tendangan bebas, dan kali ini dia membuktikan bahwa tendangannya juga termasuk tendangan berkelas di event Ebenezer Cup ini. Terbukti sudah 2 gol diciptakan lewat tendangan bebas. Mari kita kembali ke lapangan. Skor sementara anak-anak Bunga Pali Ambela memimpin dengan skor 1-0 lewat nomor punggung 13 Denal Bulele. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Kembali Papia kepada Tua, namun kembali lagi disapu bersih oleh anak-anak Rendingane. Kita lihat terjadi permainan di daerah sendiri. Budi bukan Iwan, ya masih Budi. Namun kembali Jun dengan spekulasi tendangan, namun Andawari dengan baik mengantisipasi si kulit bundar sudah dilakukan ke depan, maksudnya ke depan, namun gagal lagi mampu diantisipasi. Ya, Ahmed maksudnya kepada Tua kepada Budi bukan Iwan. Kita lihat berbahaya, namun lagi-lagi si Budi gagal mengontrol si kulit bundar. Hasil umpan crossing dari Tua, ya sudah dilakukan. Anak Rendingannya melakukan serangan lewat sisi kiri nomor punggung 17, masih 17, dia berduel dengan Denal. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah bola yang akan keluar atau bagaimana? Kita lihat masih berkecamuk. Ternyata
hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak rendengannya sama. Sudah dilakukan, namun lagi-lagi salah buangan. Salah buang. Ya, sudah dilakukan kepada Ahmed nomor punggung 11. Iya, lagi-lagi salah kontrol, kerjasama dari Sawang begitu api dan luar biasa. Kita lihat anak-anak dengan Senang gagal kembali rumah pengambilan, namun terjadi pelanggaran yang tidak begitu keras. Wasit mengeksekusi pelanggaran yang dilakukan oleh punggung 10. Kita lihat kedua tim masih memperagakan skema penyerangan dengan gaya ala tiki-taka Barcelona, dan sejauh ini permainan masih dalam posisi imbang. Secara statistik kedua tim masih dalam posisi imbang. Ya, bola masih dipermainkan. Kembali punggung 17 lolos, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 4 kepada nomor punggung 17 dari Rendingan Sawang. Dan apakah peluang lewat sisi kiri ini akan menghasilkan atau menyamakan kedudukan dua pemain punggung 17 dan punggung 8 menghadapi si kulit kuda, dan hampir ada 5-6-7 pemain ada di depan gawang, langsung ke depan, namun bola begitu melayang tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Saudara para penonton, cuaca atau suhu di hari ini berkisaran di 35 derajat, hampir sampai 50 derajat, sehingga dibutuhkan fisik yang baik untuk kedua tim dalam melaksanakan pertandingan di sore hari ini. Kita kembali ke lapangan hijau. Kembali serangan dari anak-anak Rendingan gagal, dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Rendingannya sudah dilakukan punggung 12 melihat teman-temannya punggung 10. Masih nomor punggung 10, masih mengecoh si kulit pudar. Melihat teman-temannya masih langsung kepada Atu spekulasi, namun bola entah kemana. Tendangan halilintar yang dilakukan oleh striker yang berpostur seperti Ibrahimovic ini, namun sayang tendangannya melenceng jauh dan bola menuju entah kemana. Anak-anak gawang, bola yang di luar coba dilihat. Kita lihat tensi permainan masih kalem-kalem, masih slow kedua tim. Sepertinya dipengaruhi karena faktor panas yang begitu menyengat tua di sana, namun gagal disapu bersih oleh barisan belakang dari anak-anak Rendingan. Kita lihat nomor punggung 14 Gerson, masih Gerson kerjasama dengan punggung 15, namun kembali Gerson gagal, mampu direbut oleh Atu kepada punggung 12. Kita lihat satu umpan yang begitu baik yang dilakukan, apakah mampu 17, namun ternyata bola lebih cepat dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Bunga Pagi Ambela. Masih bunga pagi. Gerson kepada temannya, maksudnya kepada Armet, lolos, namun bola dengan slow dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Rendingan Sawang. Sudah dilakukan kepada Randi melihat teman-temannya, punggung 12, masih 12 kepada punggung 17. Ada 3 yang datang mensupport serangan, namun kita lihat mereka berdua saling berhadapan dengan si kulit bundar. 17 melihat rekan-rekannya, langsung ada punggung 21 berbahaya, satu peluang yang begitu baik, namun
kaki begitu tinggi seperti Kung Fu Master yang diperagakan oleh punggung 21, sehingga tercipta pelanggaran di daerah anak-anak bunga pari yang sudah dilakukan. Maksudnya kepada tua lolos, satu suntikan dari tua namun gagal, masih tua kepada Arnet, namun peluang emas bukan mutiara yang dilakukan oleh tua dan Arnet namun tidak menghasilkan gol sejauh ini. Bola jauh di atas Mister Randi melakukan tendangan, ada Budi, bukan Iwan, masih Budi namun gagal. Kembali punggung 10, gelandang dari anak-anak Rendengane kepada punggung 11. Ya, masih punggung 16. Kerjasama tiki taka yang begitu baik, ya namun gagal lagi atuh. Kembali Papia kepada Jun melihat teman-temannya, satu tupas yang dilakukan oleh Jun namun kembali kandas di barisan belakang anak Rendingan Sabang. Papia menguasai bola. Di sana ada Elton punggung 16, pemain bek kanan dari Rendingane yang berdarah Melongwane, Elton Abraham. Dia saat ini memperkuat tim Rendingan Sabang. Kita kembali ke lapangan hijau, anak-anak Bella lewat Papia, kerjasama 1-2 dengan Gerson, kembali gagal. Anak-anak Sabang memang serangan, atuh kepada sayap kanan punggung 21. Kita lihat, namun ternyata begitu lambat pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak dari Rendingane. Bola sudah keluar dari lapangan pertandingan. Ya, punggung 15 anak bunga Periambela kepada Gerson kepada Tua dengan ciri khas pirang. Ya, terjadi duel udara. Kembali punggung 12 kepada 17, maksudnya namun gagal. Namun Budi, iya, ini Budi masih menguasai bola namun dibiarkan saja, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak bunga Periambela yang pertama. Kita lihat akan dilakukan oleh Gerson punggung 14. Di sana ada 5-6 pemain dari bunga Periambela. Apakah ya langsung, namun sundulan yang tidak akurat yang dilakukan oleh anak bunga Periambela. Kembali Ambela. Ya, Jun langsung ke depan, namun lagi-lagi dengan mudah pindah ke gawang, langsung ke depan. Ya, kembali anak Rendingan yang membangun serangan lewat 1-2 sentuhan. Randi maksudnya kepada Atu terlepas, kita lihat, namun kembali gagal. Atu membangun serangan lewat lini tengah. Budi kepada Arnet, kita lihat berbahaya Arnet di sana. Apa yang terjadi? Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Satu peluang yang begitu baik namun gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, Budi masih menguasai bola, dia sedang menari-nari di sana, namun gagal lagi Budi. Ada Gerson datang membantu, masih Gerson dikawal 2-3 pemain. Punggung 4, satu umpan ke areal pertahanan dari anak-anak Sabang. Kita lihat Jun melakukan syuting, kembali bola mengudara di atas langit. Satu tendangan yang begitu kuat namun bola mengarah tinggi. Pak Kontong, ada dua sahabat Fleming.
Kita kembali ke lapangan hijau. Sementara di bench dari anak-anak rendengannya, Tiu sudah dipersiapkan untuk memperkuat lini belakang dari anak-anak rendengan. Kita lihat Topia, memang serangan kerjasama dengan Arnet kerjasama lah. Apakah yang terjadi? Satu percobaan syuting yang dilakukan oleh Arnet, namun hanya di Oke, wasit terjadi water break 1 menit, cepat, jangan keluar dari garis pinggir lapangan. Water break di dalam. Jadi pemain yang boleh keluar dari pinggir lapangan. Segera manfaatkan water break karena situasi setelah terjadi gerhana, rupanya matahari terjadi 2 di hari ini, sehingga mempersulit anak-anak kesebelasan. Oke, di kubu rendengannya akan terjadi pergantian. Kita lihat Matius Babedo akan dipersiapkan oleh anak-anak dari pelatih dari Rendengan Sawang, menggantikan Windy Mangebung. Apakah strategi yang diperlakukan oleh coach dari Rendengan yang mampu merubah jalannya wasit? Terjadi pergantian. Wendy nomor punggung 3 keluar, masuk nomor punggung 2 Matius. Sudah dilakukan. Kita lihat tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata terjadi handsball. Apakah dari tua atau siapa? Karena di sana ada 3 tua, Arnet dan siapa? Hanya wasit yang tahu. Ya, sudah dilakukan kepada Elton, masih Elton begitu bersemangat, nomor punggung 16. Iya, Elton mencoba mengawal tua, langsung apa yang terjadi? Satu peluang dari sisi kiri anak-anak bunga Padiambela, namun Armet tidak begitu baik menyelesaikan di depan gawang sehingga bola keluar. Karena sudah peluang dari Ambela untuk memperbesar skor di saat ini. Bandi melakukan tenangan. Ada punggung 11, ada punggung 10. Anak-anak Rendengan ngomong serangan lewat punggung 10. Dia masih berputar-putar melihat temannya. Ada punggung 12. Ya, 1-2 yang begitu baik diperagakan oleh anak-anak dari Rendengan. 12 lurus kepada Hatu lurus di sana. Apa yang terjadi? Namun ternyata bola hanya menghasilkan tendangan sudut untuk anak-anak Rendengan Sawang. Kita lihat para penonton, apakah lewat tendangan sudut ini anak-anak Rendengan mampu menyamakan skor. Sudah dilakukan, namun dengan pukulan volley dari Juli, aduh, namun gagal lagi. Arnet di sana. Iya, ternyata Matius yang baru dimasukkan mencegah. Lihat, ternyata Matius dihadiahi oleh wasit kartu kuning karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matius. Ya, kita lihat Arnet dengan tertati-tati. Gento. Apakah berbahaya? Ternyata biasa dalam sepak bola. Ya, sudah dilakukan. Punggung 4 dari Bunga Padiambela. Si Kembal masih ada, namun gagal lagi. Oke, Bun, gelandang
dari anak-anak Bunga Padi Ambela. Kembali Atuk, kita lihat Atuk masih musim bola. Iya, masih Atuk, namun Atuk gagal lagi. Ya, bola masih dipermainkan. Apa yang terjadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Rendingan Sawang. Rupanya ada salah satu pemain Denal, apakah dia kena tikus-tikus atau kena benturan duel betis. Ternyata hanya duel antar sepatu dan sepatu. Denal sudah bangun. Ya, atau maksudnya kepada pemuda satu namun gagal anak-anak Papia Junior. Kepada tua si Pirang kepada Papia, namun lagi-lagi Elten mampu menghalangi serangan dari sisi kiri. Kembali Gerson kepada tua, lagi-lagi Elten. Ya, kembali. Ya, hampir saja terlepas, namun gagal nomor punggung 6. Ya, ada Budi, bukan Iwan. Ya, kepada Jun kepada tua berbahaya, namun lagi-lagi Elten lagi bek kanan dari Rendingan Sawang. Kembali anak Sawang membangun serangan lewat punggung 12. Salah, namun atur kembali. Pas yang dilakukan kepada punggung 21 lewat sisi kanan dari anak Rendingan. Kita lihat medium, namun bola keluar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan punggung 11. Kita lihat punggung 11 kepada punggung 12. Iya, mampu direbut oleh Jun dan si Budi. Namun lagi-lagi barisan belakang dari anak Sawang. Si Budi bukan Iwan. Kita lihat coach dari Bunga Padi Ambela, Johan, menginstruksikan anak-anaknya untuk membantu serangan. Ya, lemparan ke dalam untuk anak Bunga Padi Ambela sudah dilakukan jauh kepada Gerson. Ada 10 datang. Ya, namun pas yang mampu diantisipasi oleh barisan belakang dari Bunga Padi Ambela. Jun kepada punggung 15 dari sisi kiri. Kita lihat 15 langsung shoot. Iya, Randi begitu baik mengamankan barisan belakang. Sejauh ini kedua tim saling jual beli serangan dan masing-masing saling mengamankan areal penjaga gawangnya masing-masing. Kita lihat anak-anak Rendingane sejauh ini masih mengamankan posisi gawang. Ya, ada Budi terlepas satu peluang, namun ternyata Budi dengan syuting mengenai pantatnya si Matius. Akhirnya Matius tergeletak. Satu sapuan dari Budi, bukan Iwan, mengenai daerah berbahaya bagian belakang dari Matius. Hampir Matius akan ditanduk, namun sudah bangun. Kita lihat anak-anak Rendingan dari Elten terjadi perkarahan. Dan diambil oleh nomor 11 dari anak-anak Rendingan Sawang. Sudah dilakukan ke depan, maksudnya kepada Atul, namun ada pemain 12 datang membantu. Kembali Atul menguasai bola, maksudnya ke arah kanan, namun begitu pelan. Mampu diamankan oleh Gerson, gelandang dari anak-anak Bunga Padi. Masih Gerson, maksudnya kepada Atul, berbahaya Atul. Bukan Atul, tua si Pirang dari Ambela. Maaf, soalnya Atuk dan tua beda-beda tipis. Kalau mau ke Sekaba Bale, ya, satu skema serangan dari anak-anak Rendingan gagal dan menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh pemain 4 kepada Arnet. Ya, Tius mampu mengantisipasi. Ya, Atuk menguasai bola. Atuk masih menari-nari kepada pemain 17, kerjasama 1-2 langsung ke depan. Namun barisan belakang dari anak-anak Bunga Padi Ambela begitu sigap. Papia Junior datang membangun serangan dari sisi kiri.
Dia melihat teman-temannya, ada 3-4 pemain, namun ini Budi bukan Iwan terperangkap dalam posisi offside. Hanya menghasilkan tendangan untuk anak Rendingan Sawang. Bola didiamkan di daerah perlahan. Oke, dihadapi oleh Randi, kapten kesebelasan dari Rendingannya, penuh 10. Dia melihat teman-temannya, masuknya kepada Atu namun gagal. Kembali pemain 4. Iya, berdua dengan pemain 17, hanya menghasilkan peran ke dalam. Iya, terjadi chase ke Patu, namun ternyata pelanggaran. Lagi-lagi Matius melakukan duel sepatu dengan Arnet, hanya menghasilkan tendangan bebas dan dihadapi oleh Jun. Apakah lewat tendangan bebas ini mampu menambah keunggulan dari anak Bunga Padembela? Sudah dilakukan, langsung ke depan, namun penjaga gawang dari Sawang kita kembali ke lapangan hijau. Anak Sawang umur 10 kembali, bola dikuasai oleh anak Bela. Sudah dilakukan umur 12 kepada umur 21, umpan langsung ke area penjaga gawang dari anak Bela. Kita lihat nomor punggung 17 masih memutar hati sebelah bundar. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran di daerah penalti yang mengakibatkan tendangan penalti. Rupanya duel 2 lawan 1. Skema serangan yang dibangun oleh anak-anak Sawang lewat punggung 17 sehingga menghasilkan tendangan penalti. Kita lihat siapa yang akan mengambil eksekusi penalti ini. Rupanya eksekusi penalti akan diambil oleh punggung 7 Atu dengan setis kayak Cristiano Ronaldo. Kita lihat dia sedang berpikir-pikir entah bola akan ditendang di arah mana. Sudah dilakukan, apa yang terjadi? Gol, 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 gol. Atu mengubah skor di saat ini menjadi 1-1 lewat titik putih. Dan saudara penonton, hari ini skor sudah menjadi 1-1. Bunga Padembela 1 dan Rendingan Sawang 1. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Jun, biar pemain 4 kepada Armet. Ya, Mas Armet. Kita yang lain oleh punggung 10. Ya, ada Matis. Yuk. Ya, kepada punggung 12. Kita lihat 12. Jevan kepada punggung 10 Rizky menguasai bola, maksudnya kepada Jevan namun gagal. Kembali Gerson melihat si Budi, namun setelah Budi ada Tua. Iya, ternyata satu umpan dari Tua crossing bola atas gagal diantisipasi oleh Budi. Dan kita lihat di bench Bunga Padembela sudah dipersiapkan 2 pemain. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Ya, Atu menguasai bola, masih Atu masih menguasai bola, maksudnya kepada sisi kanan. Ya, ada Randi di sana punggung 8. Iya, kembali punggung 6 dari Ambela melihat teman-temannya kepada Budi maksudnya, namun Elten ya kerjasama 1-2 dari anak Sawang masih dikuasai punggung 12. Satu tupas dari 12 kepada 17 sangat berbahaya, masuk ke jantung serangan dari anak Bunga Padembela namun keluar.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak rendingan sawah. Sudah dilakukan. Ternyata lagi-lagi salah lemparan. Bius lagi. Sepertinya ini akan perlu belajar lemparan. Ya, Denal masuk. Ya, ada dua pemain anak-anak sawah. Ya, masih Denal 17 dari anak-anak rendingan ya. Diki ya, namun keluar. Diki mengambil lemparan ke dalam kepada pengurus 10 Rizky, kepada Diki, masih Diki. Satu umpan dari sisi kiri disapu oleh Denal, dan di sana masih ada Elton, maksudnya kepada Agus, namun Agus gagal. Ada salah satu pemain tergeletak, rupanya kalau tidak salah ini Agus. Kalau tidak salah ini Agus Abraham. Ya, ternyata benar. Agus sudah bangun. Agus anak kembar. Elton tadi yang apa? Agus patut di sebelah kanan. Perlu diinformasikan di rendingan Sabang diperkuat oleh dua bersaudara. Abraham bersaudara 21 dan punggung 16. Juga beberapa pemain lokal dari Sabang. Dan kembali Bunga Padi Ambela lewat punggung 11. Kita lihat kepada Rizky, Diki kepada Randi, namun terjadi cek sepatu lagi antara Randi dan Armet. Kita lihat Randi tergeletak. Iya, terjadi kartu kuning untuk Armet. Wasit menghadiahi kartu kuning. Ya, kapten kesebelasan dari anak-anak Sawang sudah dilakukan kepada Rizky masih berputar-putar, masih Rizky, dia melihat teman-temannya, namun dapat dikuasai oleh Armet kepada Gerson. Masih Armet, dia melihat teman-temannya. Satu umpan kepada Budi dalam posisi play, satu shooting dari Budi kepada Tua, namun Tua sudah terperangkap dalam posisi offside sehingga gagallah serangan dari anak-anak Bunga Padi Ambela. Baru sampai sama nih. Ya, Randi sudah dilakukan kepada Agus maksudnya, namun salah kontrol. Elton datang membantu. Elton kepada Agus kepada siapa? Gagal. Gerson datang, namun Albert datang membantu. Ya, kembali punggung 18 dari Sawang. Junan, masih Junan. Ya, Junan kepada Jim and Jun. Ya, kita lihat Papia Junior, namun ternyata bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menguras tenaga dari Papia Junior. Sudah berlari dengan kencang dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak perlindungan Sawang. Ya, Agus melakukan lemparan ke dalam kepada Rizky, maksudnya kepada Depan, namun gagal lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak Bunga Padi Ambela kepada Papia Junior. Ya, 1-2, kerjasama 1-2, namun kembali Elton datang menghalangi serangan dari kepada Agus. Iya, ternyata Agus terjatuh di sana. Agus Abraham, pemain yang ditransfer dari Desa Nyampak.
Ya, sudah dilakukan oleh punggung 11 Albert langsung kepada tendangan namun gagal. Ya, kembali kepada Gerson punggung 15. Ya, ada aku di sana. Aku masih menari-nari, masih menari kepada punggung 11. Satu syutingan yang begitu baik, namun Agus kurang cermat mengeksekusi umpan yang dilakukan oleh Diki dari sisi kiri, hampir-hampir mengubah kedudukan di saat ini. Ya, babak pertama telah berakhir dengan skor 1-1. Mana penonton Sawan? Sudah naik 2.000 orang. Mana penonton Bunga Padianggala? Beda tipis 2001, masih Ambela yang memimpin. Kita lihat pertandingan dua tim sore hari ini cukup. Kita akan lihat kedua pelatih yang dari Bunga Padianggala, Bapak Johan Pawele sebagai pelatih kepala dengan strategi ala Barcelona yang diperagakan oleh Bung Johan Babele, atau sebaliknya pelatih dari anak-anak Rendingane dengan strategi yang akan dipraktikkan di babak kedua mampu merubah situasi dan mampu membawa Rendingane untuk boleh lolos di fase berikut, tergantung kedua pelatih. Dan saat ini kami akan menyampaikan untuk jadwal pertandingan main kedua. Saudara para pencinta sepak bola, jangan lupa sebentar setelah laga Rendingane Sawan dan Bunga Padianggala akan berlaga di main kedua antara PS Penida Lobo dan Mataida Mataid 2. Salon atau Mataida 2 kan? Sekali lagi di partai kedua sebentar akan berlangsung juga partai hidup mati. Big match kita di partai kedua akan berlaga antara tim PS Penida Lobo dan PS Mataida 2. Ini adalah partai big match yang juga partai hidup mati untuk meraih tiket untuk lolos ke putaran kedua. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang masih ada di luar, mari segera Kecamatan Melongane, yaitu tim Rendingane dengan kata-kata bisa, pasti bisa. Oh, langsung ya. Oh, kasih menghadap kamar dulu. Untuk Bunga Padianggala ada pergantian pemain. Bunga Padianggala ada pergantian pemain. Nomor 9 Gun keluar, masuk 16 Briel. Nomor 4 Ardi keluar, masuk 3 Renaldi. Nomor 10 LD keluar, masuk 19 Ariel. Ternyata nomor 10 LD kan tua. Di sana nomor 0 wasit LD lagi. Ternyata yang keluar bukan wasit. Sorry Pak Wasit. Ya, kita lihat. Tidak lama lagi pertandingan babak kedua akan dimulaikan. Di babak kedua sudah dilakukan. Namun apakah sebaliknya anak-anak Sawan dengan strategi yang dilakukan di putaran di babak kedua ini mampu mengubah pertandingan? Ya, kita ke lapangan hijau. Ada aku dia di sana ditekel oleh dua pemain sehingga wasit meniup pelanggaran. Apakah lewat pelanggaran ini dari anak-anak Rendingane Sawang
mampu menambah pundi-pundi gol di babak kedua ini. Kita lihat bola dihadapi oleh Randi, kapten kesebelasan, dan ada 4 pemain dari anak-anak rendingannya di areal gawang. Sudah dilakukan maksudnya kepada Atu, namun gagal kembali. Ya, pemain yang baru masuk nomor punggung 19, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Elten melihat teman-temannya sudah dilakukan, ya, kepada punggung 12 Jepan. Ya, ternyata Jepan dilanggar oleh Ariel, bukan Noah tapi Ariel Ambela. Ya, kepada Elten masih Elten langsung ke tengah, maksudnya kepada Atur, namun salah pengertian. Ya, punggung 11 dari Ambela, serangan dari sisi kanan lewat Budi bukan Iwan. Satu syuting, apa yang terjadi? Peluang emas yang terjadi, namun hanya disia-siakan oleh Ariel bukan Noah. Satu spekulasi tendangan melenceng di sisi kanan dari penjaga gawang anak-anak rendingan Sawan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Ya, dia pasang antisipasi Papia Junior. Ya, di sana ada 10, namun masih Papia Junior. Ya, nomor punggung 11 Albert maksudnya kepada punggung 21 Agus, namun skema serangan Bang Mulyana dari Sawang hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan lemparan ke dalam ini diambil oleh Elten, pemain yang berdarah berhasil intermoane. Iya, sudah dilakukan maksudnya kepada saudaranya Agus juga berhasil terkara nyampak. Ya, dilakukan maksudnya kepada punggung 10, namun anak-anak dari Bunga Padi Ambela, Ariel bukan Ariel penyanyi, tapi Ariel pemain bola, namun Ariel lagi-lagi gagal. Dan apa yang terjadi? Ternyata wasit menghadiahi kartu kuning untuk punggung 18 Cuman tak tibi dihadiahi wasit kartu kuning. Ya, ada Denal, kapten dari anak-anak Bunga Padi Ambela, langsung ke depan, satu tembakan, namun lagi-lagi Denal memperlihatkan tendangannya yang begitu menghalilintar penjaga gawang dari anak-anak rendingannya, namun begitu baik anak-anak gawang dari rendingannya mengantisipasi tendangan dari Denal. Kita ke lapangan hijau, nomor punggung 11 Albert, dia berdua dengan Papia Junior kepada punggung 12 Jepan, masih Jepan kepada Agus, kembali lagi Jepan dengan 1-2, namun Agus salah. Agus hanya memegang lutut. Apakah itu pertanda tikus-tikus? Oh, Elten. Ya, ambillah. Ya, terjadi pelanggaran ringan yang dilakukan oleh punggung 16 dari Bunga Padi Ambela, Briel, dan bola diambil oleh Jepang. Sudah dilakukan maksudnya kepada Agus, namun gagal. Ya, kembali punggung 11 Arnet kepada punggung 5 Budi, namun dihalau. Masih Budi, masih si Budi bukan Iwan. Ya, masih Budi, langsung kepada temannya, namun gagal. Di sana ada Jepan, Agus kepada Albert, kembali 1-2 dengan Atu kepada Agus, masih memperagakan 3 kakak ala Barcelona. Ya,
Ya, nomor punggung 10 Rizky. Maksudnya kepada Albert, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Albert dari Rendingan Sawang, dan Gerson mengambil tendangan bebas ini sudah dilakukan kepada punggung 3 Renaldi. Penonton ternyata terjadi pelanggaran tarikan yang dilakukan oleh kapten, dihadiri oleh wasit kartu kuning. Randi dihadiri wasit kartu kuning. Sampai banyak kartu kuning. Sehingga apakah di daerah terlarang atau ternyata hanya 1 cm dari garis 16. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan Randi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dan dikuasai oleh Gerson. Kita lihat ada 6, 7, 8 pemain Ambela. Apakah mampu mengubah skor di babak kedua ini? Para penonton Dukra, kita lihat sudah dilakukan oleh Gerson. Satu peluang berbahaya, namun Rizky, ya satu syuting langsung, namun gagal lagi. Ada, ya Papia Junior, satu syuting percobaan namun gagal lagi. Kembali lagi, berbahaya. Untung di sana ada Randi yang mengamankan pergerakan atau serangan yang bertubi-tubi dari anak-anak Bunga Padi Ambela. Kita lihat ada salah satu pemain dari Bunga Padi Ambela tergeletak di daerah penjaga gawang dari anak-anak Rendingan Sawang. Ternyata Papia Junior. Mari para pemain tunjukkan sportivitas permainan yang baik agar pertandingan itu boleh berjalan dengan baik, dan kalian adalah duta-duta terbaik dari masing-masing wilayah. Untuk itu mari tunjukkan sportivitas dalam pertandingan. Kita ke lapangan hijau. 1, ternyata gol! Kembali anak-anak Bunga Padi Ambela mampu melakukan 1 gol lewat tendangan sudut, dan hal ini 1 tendangan sudut diselesaikan dengan baik oleh Gerson, punggung nomor 14 dari Bunga Padi Ambela, dan skor hari ini berubah jadi 2-1 untuk kemenangan Bunga Padi Ambela. Penonton, mana penonton Ambela? Sudah jadi 3.000 orang. Mana penonton Rendingan Sawang? 3.001 orang, luar biasa. Semakin seru pertandingan di sore hari ini. Kita lihat, ya terjadi pelanggaran, terjadi ya kumpul master wasit yang dilakukan oleh Rizky. Ya sudah dilakukan. Ya ada Albert, maksudnya kepada Agus, namun dengan sigap Gerson mampu memotong si kulit bundar. Kemasaran yang dibangun oleh anak-anak Rendingan Sawang. Kita lihat nomor punggung 16. Ya kepada punggung 11 Ahmed, kerjasama namun gagal lagi. Ada Agus. Ya, Budi lagi. Masih Budi, ternyata si Budi bukan Iwan. Satu peluang yang begitu baik. Bola terangkat ke langit. Apakah karena faktor gerhana matahari sehingga si Budi tidak mampu menyelesaikan peluang yang begitu baik dari anak-anak Bunga Padi Ambela? Dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak Rendingan Sawang. Sudah dilakukan ke depan kepada Albert, maksudnya namun gagal, namun di sana ada Ahmed.
Armet, masih Armet, ada Matius menghalangi. Armet dipasai oleh Gerson. Gerson ke depan. Kembali Gerson mencatatkan namanya di papan skor dengan satu tembakan dari sisi kanan dan mengubah skor menjadi 3-1. Hanya jalan waktu 3 menit sudah dilakukan satu spekulasi dari Atu namun gagal. Saudara para penonton, gawang salah antisipasi, dikira umpan, ternyata tembakan langsung dan membuahkan gol. Kembali anak-anak Bunga Padia Bela menguasai si kulit budal. Kita lihat anak-anak Rendingane masih konsentrasi dalam posisi bertahan. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ariel dan bola sudah dilakukan. Ya, kepada Albert, maksudnya kepada Atu namun gagal. Ya, di sana ada punggung 18 Junan kepada Matius. Ya, Matius maksudnya kepada Albert, ada Agus di sana. Ya, kembali anak-anak dari Ambelan menguasai bola punggung 3 kepada Ahmed. Nah, gagal. Matius mampu menghalangi. Ada Agus, masih Agus berputar-putar di sana. Ya, Agus kepada Matius. Iya, ternyata bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Ya. Yang sudah bekerja kode. Albert. Ya, kembali Gerson kepada Papia Junior, masih Papia Junior kepada Ahmed, namun Randi dengan sigap menghalangi. Ada Agus kepada Albert, maksudnya namun lebih dekat dengan punggung 16. Masih Agus. Kita lihat Agus menguasai bola. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran. Dari sisi kiri anak-anak Rendingan Solang. Apakah peluang lewat set-piece tendangan bebas ini mampu memperkecil ketinggalan di sore hari ini? Kita lihat sudah diambil oleh Randi sang kapten kesebelasan dari Rendingan Solang. Sudah dilakukan. Siapa yang dituju? Ternyata maksudnya kepada, ya, masih terjadi pergantian pemain dari Rendingan Sawan. Nomor punggung 1 keluar, masuk punggung 20 dari Bunga Padia Bela. Nomor punggung 11 keluar, masuk nomor punggung 18. Kita lihat anak-anak Rendingan menggantikan posisi gawang dan juga Bunga Padia Bela dengan mengeluarkan salah satu pemain depan mereka dan memasukkan pemain muda. Ya, bola sudah dilakukan. Ya. Junan menguasai bola, maksudnya kepada Jepan, namun gagal. Ada Gerson kepada punggung 18 kepada Denal kepada Karman, masih Karman yang permainkan si kulit budal. Ya, kepada Denal, namun sayang terlalu tinggi mengangkat kaki. Ya, sudah dilakukan yang paling dalam. Kembali, atau yang dimaksud ternyata tidak. Kembali. Ternyata kalau tidak keluar dari sarangnya dengan begitu baik.
Dia keluar begitu cepat dari sarangnya, satu tembakan maksudnya kepada pengumpulan. Kita lihat, ternyata satu shooting dari anak Bapak yang bela lewat kaki Theo, namun hanya menyamping kira-kira 30 cm dari samping kanan penjaga gawang anak dengan Sawan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dikuasai oleh kapten kesebelasan Randy. Ke depan kepada Agus kepada Albert masih bersama melihat temannya. Masih Albert, siapa yang dituju? Ternyata masih Albert. Ya, ada di sini. Ya, kepada Agus kepada Albert masuknya. Ternyata salah komunikasi, disapu oleh Papia Junior. Ada promo 17, ternyata bola sudah keluar dari sarang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Satu puting yang begitu lemah sehingga mampu dengan baik diantisipasi oleh penjaga belakang dari anak-anak Bunga Padiantera. Kembali Budi bukan Iwan. Ternyata Budi gagal lagi si Budi gagal membangun serangan dari sisi kanan, penyerangan dari anak Bunga Padiantera. Randy, selamat datang untuk anak-anak tim Peneda Lombok. Silakan cari tempat yang nyaman untuk persiapan tim, karena tidak lama lagi pertandingan partai kedua akan dilaksanakan. Sementara ini kita akan menyaksikan pertandingan antara tim Rendingan Sawang dan Bunga Padiantera. Saat ini anak-anak Rendingan Sawang sudah ketinggalan skor dengan 3-1. Kita kembali ke lapangan hijau. Nomor punggung 12 Jepan. Namun Jepan gagal, ada Matius gagal. Kembali Ariel Noah. Ternyata satu peluang yang begitu baik gagal dimanfaatkan oleh Ariel. Kembali lagi satu peluang yang dilakukan. Ternyata begitu terburu-buru penjaga gawang dari Rendingan Sawang, maksudnya kepada temannya, namun salah tadi, diumpan kepada pemain dari Ambela. Hampir-hampir tercipta gol keempat, namun lagi-lagi Gerson gagal mengeksekusi peluang emas yang tercipta di areal penjaga gawang Rendingan Sawang. Rupanya terjadi pergantian sarung tangan. Penjaga gawang agak tidak nyaman dengan sarung tangan yang pertama, sehingga mungkin apakah sarung tangannya berat atau bagaimana. Dan mudah-mudahan dengan pergantian sarung tangan ini, penjaga gawang dari Rendingane akan tampil lebih cemerlang. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Bola dikuasai oleh Randy, kapten kesebelasan dari Rendingan Sawang. Ya, sudah dilakukan ke depan. Ada Denal kepada Papia Junior. Ya, nomor 15. Ya, kerjasama 1-2 dengan Papia Junior. Masih Papia Junior. Iya, ternyata terjadi pelanggaran. Jepan dilanggar oleh punggung 15 Aldo. Mana penonton dari Ambela? Sonai 5.000 orang. Mana Sawang? Oh, 5.001, beda tipis. Kita kembali ke lapangan hijau. Randy kepada Rizky, melihat teman-temannya. Ya, Rizky kepada Diki. Kembali Jepan. Iya, gagal lagi Jepan, masih Jepan. Iya, ada Agus di sana. Ternyata Agus sudah mulai kelelahan. Ya, Rizky maksudnya kepada
Ada aku, ya Albert. Namun lagi-lagi Albert mengeluarkan jurus Kung Fu Master dengan tendangan kaki tinggi. Ya, Papia Junior masih Papia. Ya, kepada Theo. Ya, maksudnya kepada pemain 3 dari Ambela. Bukan Noah gagal mengeksekusi peluang demi peluang yang terjadi di area penyergapan anak-anak rendengannya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita kembali ke lapangan hijau. Siapakah yang tergeletak di sana? Ternyata Agus. Terjadi pelanggaran dan kembali Albert menguasai si kulit bundar dengan tendangan bebas ini. Ya, siapa yang masuk? Ya, Jepan. Langsung ke depan, maksudnya kepada siapa? Ternyata Juli dengan style harimau keluar dari sarang, dengan sikap mampu mengantisipasi serangan dari anak-anak dengan sarang. Sudah dilakukan oleh Juli. Maksudnya kepada Ariel dibayang-bayang, namun ternyata hanya bayangan. Ariel gagal membangun serangan dari sisi kiri anak-anak Ambela. Kembali anak-anak dengan sabang menguasai bola. Sudah dilakukan kepada Elten, masih Elten. Kita lihat Elten. Elten. Ada Denal di sana, Denal kepada Papia. Kembali kepada. Ternyata lagi-lagi peragaan Kung Fu Master dilakukan oleh anak-anak dari Sawang Junan sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk tim medis tim dari Bunga Pati Ambela. Kita lihat medis tim ini bersertifikat. Ya, ternyata sudah bangun. Medis tim kembali lagi ke bench. Kita lihat sudah dilakukan oleh Theo. Apa yang terjadi? Ternyata kecoan satu eksekusi lewat tendangan servis yang bebas mampu mengecoh para pemain belakang serta penjaga gawang dari anak-anak Renungan Sawang sehingga tercipta gol keempat yang dilakukan oleh Theo Sang Mateo. Skor berubah menjadi 4-1. Kali ini anak-anak Bunga Pati Ambela memimpin sementara. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Albert, anak Renungan ya. Ya, kepada pemain 17 Diki kepada Rizky, kerjasama 1-2, namun gagal. Dikuasai oleh Gerson, masih Gerson kepada Theo ya. Kepada Denal di belakang. Denal masih memiliki kulit bundar, maksudnya kepada Budi, namun masih ada Theo kepada punggung 3. Kita lihat serangan. Ya, masih Theo lagi satu shooting, namun kembali gagal. Ya, disampaikan selamat datang juga untuk tim Matai dan Matai 2 yang saat ini sudah berada di tribun utama. Silakan cari tempat yang nyaman untuk wasit. Terjadi pergantian pemain untuk Bunga Pati Ambela. Christian nomor punggung 8 keluar, masuk nomor 7 Sudir. Anak digantikan oleh Papa. Papia Junior keluar, masuk Papia Senior. Kita lihat terjadi pertukaran Papia dan Papia. Ya, kembali ke lapangan hijau nomor punggung 15. Ya, dihalau oleh anak-anak dari Sawan. Budi kepada punggung 16
dia maksudnya kepada Ariel namun gagal. Di sana ada punggung 3 hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan kepada Agus. Ya kembali ke lapangan hijau. Theo kepada Denal kembali kepada Karman kepada Juri dengan santai kembali ke Karman. Ya, Karman coba-coba main sentuhan pendek dengan penjaga gawang. Ya, sudah dilakukan ke depan. Kita lihat ada Papia Senior. Satu percobaan sentuhan pertama, namun dengan mudah ditangkap. Ya, ternyata menghasilkan tendangan sudut dari anak-anak Bima Padiambela. Dan diambil oleh Budi. Sudah dilakukan. Iya, satu kontrol dada, namun kembali menghasilkan tendangan sudut untuk yang kesekian kalinya. Sudah dilakukan. Kita lihat apa yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi? Ada Papia Senior. Sudah, ya, kepada Karman percobaan langsung. Nah, begitu mudah penjaga gawang dari Sawang Yohanes Bawedo. Ya, kembali Ariel bukan Noah. Ada Papia Senior kepada Gerson. Satu syuting langsung dari Gerson. Lagi-lagi Yohanes dengan sigap mengamankan si kulit tunggal. Ya, masih atur, nomor 7 dari Sawang. Masih berputar-putar. Maksudnya kepada siapa? Entah kepada siapa, namun Atur gagal. Masih atur lagi, namun bola dibuang saja, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Bunga Padiambela. Sudah dilakukan ya, ternyata dari Ambela juga ada salah buang. Ya, Agus melakukan kepada Agus, langsung kepada Atur. Masih Agus, satu syuting, ternyata bukan syuting, umpan namun gagal. Sudah dilakukan oleh Juri, maksudnya kepada Sudir. Nah, Theo salah mengantisipasi. Albert kepada Rizky kepada Jevan, namun gagal. Sudir kepada Theo kepada Gerson. Masih Gerson bergerak. Dipotong saja. 16. Satu suntikan dari sisi kiri. Ada Budi. Ini Budi. Masih Budi. Iya, Budi kepada Gerson kepada punggung 15. Percobaan shooting. Satu sundulan, namun sundulan dari Ariel hanya menghasilkan tendangan gawang. Ariel, vokalis striker dari Bunga Padiambela. Ya, punggung 10. Ya, masih Gerson berputar-putar. Siapa yang dituju? Masih Gerson. Maksudnya kepada Theo dan Sudir, namun gagal. Ya, salah kontrol dari Bunga 16 dari Ambela. Ya, pengulangan kembali. Karman, namun terjatuh antara Karman dan Atu. Terjadi gulat kecil-kecilan, hanya menghasilkan salah lemparan lagi yang dilakukan oleh Renaldi. Agus kepada Atu, kembali kepada Agus. Ya, siapa yang ditunjuk? Ternyata nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Ya, Denal kepada punggung 15. Aldo kepada ini Budi. Masih ini Budi kepada Sudir. Kembali kepada ini Budi kepada Theo. Ternyata Theo hampir
Yohanes hampir sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari anak-anak ini Anggela, anak-anak ini kawan. Ya, kita lihat ada masih Gerson kepada Budi peluang Mas, namun gagal. Rupanya terjadi pergantian, hanya menghasilkan lemparan ke dalam medisim dari anak-anak dengan kawan. Jepang Andawari. Masih terjadi pergantian pemain. Nomor punggung dari Rendingan Sabang, nomor punggung 16 Elton keluar masuk nomor 6, nomor punggung 7 keluar masuk nomor punggung 5, nomor punggung 6 Elton Abraham keluar masuk Aldianto T, nomor punggung 7 Demetrius keluar masuk Randri T. Tim Tandu, kita lihat coach dari Rendingannya melakukan pergantian di menit-menit akhir babak kedua ini. Apakah dengan skema dan strategi yang diterapkan mampu memperkecil ketinggalan dari anak Bunga Padi Ambela? Kamu kanan. Tim Tandu para tim tandu ini sudah memiliki lisensi pertanduan diambil dari masing-masing lisensi pertanduan. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Kita kembali ke lapangan hijau. Ada kasar. Iya. Berarti yang dilakukan oleh Patia Senior sudah dilakukan ke depan. Kita lihat ada kapten kesebelasan Randy. Namun kembali ke sudah umpan, ternyata percobaan shooting bola tinggi di udara. jadi bagus toh. Akhirnya jadi apa? Jadi Sekali lagi untuk main di partai kedua akan berlangsung pertandingan antara tim Mataida 2 berhadapan dengan tim PS Penida Lombok. Ya, kita kembali ke pemain 17 kepada nomor 26 yang pemain yang baru masuk. Kerjasama 1-2, 1 tembakan. Namun kembali gagal dan terjadi pelanggaran di daerah 16 dari anak-anak kalah. Bunga Padi Ambela. Iya. Mau bikin malu itu. Masa dia tarik semua ke pemain kan? Dia pindah ke situ. Masih satu. Banyak kalau pernah Kita lihat Agus langsung bagi juri bola seperti itu hanya biasa-biasa saja. Dia hanya tersenyum dengan tangkapannya. Sudah dilakukan ke depan. Iya, pengulima pemain yang baru masuk. Terjadi handball dari Ramli. Dan kembali sang pemilik kaki halilintar dari Bunga Padi Ambela, Bung Denal Budede kembali sedang melihat posisi tendangan yang sudah dilakukan. Ternyata maksudnya kepada punggung 19 namun gagal, hanya menghasilkan tendangan surut.
Kita lihat apa yang akan terjadi lewat tendangan berdiri. Joko Gatot sudah dilakukan. Apa yang terjadi dengan wasit terjadi pergantian dari anak-anak Sabang. Nomor 12 Jepan keluar masuk 13 buang. Ternyata Jepan sudah dibuang. Oh, maksudnya yang masuk buang. Buang Ria. Kembali anak-anak dengan kuat lini depan lewat buang. Mudah-mudahan jangan membuang bola. Buang nomor punggung 13. Ya, kerjasama punggung 6 kepada Albert. Namun gagal lagi. Ada Sudir kembali gagal. Albert lagi kepada buang. Masih buang. Namun buang gagal. Ada Budi. 15. Gerson. Gerson. Kepada punggung 15. Nomor punggung 5 dari Sabang Ramli. Jadi nampak ya. Gaton. Masih Gaton. Ternyata sudah keluar bola. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Rening Sabang. Buang melakukan. Ya, kepada 17 Diki. Mampu direbut oleh Gerson kepada Theo. Masih Theo berdua dia dengan punggung 6. Ya, ternyata terjadi pelanggaran. Mana penonton Ambera? Sonaya 6.000 komang ini. Mana Sawan? Ya, kurang satu lagi, tinggal 5.000 satu orang. Ya, kembali ke depan aja, punggung 5. Iya, terjadi body charge dari Sudir kepada Ramli sehingga menghasilkan tendangan bebas punggung 6. Albianto langsung ke depan, maksudnya kepada Agus. Lagi-lagi Juri keluar dari sarang, langsung ke depan, maksudnya kepada Sudir. Iya, ternyata terjadi pelanggaran antara Sudir juga Matius. Cedera sedikit mudah dikuasai oleh Gerson. Ada anak-anak Reningane membentuk pagar pertahanan. Ada sekitar 4 pemain di sana. Sementara syuting namun begitu lemah. Yohanes mampu mengantisipasi serangan dari anak Bela. Ya, kepada Diki kepada Agus dari sisi kiri. Masih Agus kembali kerjasama satu dengan Diki namun gagal dengan mampu mengantisipasi serangan dari anak-anak Sawan. Ya, kembali Theo kepada Denal kepada Sudir, kembali kepada Theo. 1 menit. Wasit tambah waktu 1 menit. Ya, satu umpan terobosan kepada Ariel, namun ternyata Ariel bukan Noah ini mampu disekap oleh para pemain belakang dari Renningan Sabang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Bupati Ambera. Sudah dilakukan. Ya,